Ikan patin enak digulai. Cakep. Dimakan dengan sayur acar. Cakep. Dengan basmalah acara kita mulai. Semoga acara berjalan lancar. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di sore hari ini. Kami dari Serdik Sespima Polri Angkatan 70 Pokjar 3 pada sore hari ini akan membahas tentang SPPA, di mana SPPA itu merupakan sistem peradilan pidana bagi anak. Namun sebelum ke sana, kami akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang sudah hadir pada sore hari ini, yang akan dimulai dari sebelah kanan saya, ataupun sebelum dari sebelah kanan saya akan saya sampaikan bahwa saya sendiri dengan John Riawan Sinaga, asal pengiriman saya adalah dari Jambi. Silakan, mungkin teman saya berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Perkenalkan, saya Serdik Rino Rizkian Diego, pengiriman dari Direktorat Kepolisian Udara Baharkam Polri. Halo, saya Imam Junaidi dari Mabes Polri. Halo, dengan Nilo Sriarsini, pengiriman Polda Metro Jaya. Halo, Serdik Dwiari dari Polda Banten. Assalamualaikum, saya Isneni dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, saya Gede Sumara dari Polda Bali. Baik, terima kasih. Baik, sore hari ini kami berkumpul di sini dari Sabang sampai Merauke, berkumpul di Sespima Polri untuk melakukan kegiatan kami sebagai Serdik. Baik, sore hari ini sudah berkumpul kami teman-teman di sini, yang mana teman-teman saya ini merupakan berpengalaman di bidang tugasnya reskrim, reserse, termasuk juga penanganan anak. Kemudian seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya tema kita kali ini adalah bagaimana peran Polri dalam sistem peradilan pidana anak. Nah, pada saat ini sudah hadir juga tadi Mbak Nilu sebagai mungkin ya narasumber kita sore hari ini, karena beliau merupakan penyidik senior di Bareskrim, pernah mengalami hal tersebut, sering menghadapi pidana anak. Nah, sebelum kita mungkin ke sana, mungkin Mbak Nilu bisa jelaskan apa sih SPPA tersebut? Baik Bang John, SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan juga ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini yang dikedepankan adalah restoratif justice dan diversi. Demikian. Berarti tetap mengedepankan restoratif justice. Restoratif justice dan diversi. Tentunya Boleh nanya, Mas? oh silakan. Kalau mengenai hak-hak anak, apa sih yang diatur di dalam undang-undang? Nah, hak anak. Hak anak. Baik, mungkin sebelum hak anak saya jelaskan dulu untuk definisi anak. Oh, silakan. Definisi anak ini yang dimaksud dalam anak dalam Undang-Undang SPPA ini adalah anak yang belum berumur 18 tahun. Hal ini dibuktikan dengan identitas kelahiran berupa akte kelahiran atau kartu keluarga. Nah, apabila seseorang tidak diketahui identitasnya, misalnya kita menemukan seseorang tapi dia nggak ngaku umur berapa, nggak ada orang tuanya, itu gimana caranya? Baik Bang Imam, terkait dengan hal tersebut apabila tidak diketahui identitasnya atau seorang tidak mengaku umurnya berapa, jadi untuk menentukan seorang itu masih tergolong anak atau sudah dewasa adalah dengan melakukan pemeriksaan melalui giginya. Oh, bisa ketahuan gitu ya? Dilakukan di Pusdokes Polri, yaitu namanya LKOK, ada di Pusdokes Polri. Bisa ketahuan umurnya berapa? Bisa untuk memastikan apakah seorang itu masih tergolong anak di bawah 18 tahun ataukah sudah dewasa. Berarti menentukan umur, Pak ya? Iya, betul. Oh, mungkin ada tanggapan dari yang lain? Silakan, teman-teman. Ini menarik sekali ya. Untuk saya dengar ada diversi. Apa yang dimaksud dengan diversi? Baik, yang dimaksud dengan diversi adalah penyelesaian perkara pidana di luar peradilan. Jadi diutamakan untuk perkara pidana itu tidak sampai masuk pengadilan. Diversi itu sendiri bisa dilakukan di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan atau kejaksaan, dan juga di tingkat pengadilan. Kemudian syarat-syarat
untuk diversi? Syarat-syarat untuk diversi sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan perbuatan berulang. Atau residivis itu ya, Mbak ya? Iya, atau bukan residivis. Yang hadir dalam kegiatan itu siapa saja, Mbak? Baik dalam kegiatan diversi itu dengan melibatkan dari pihak keluarga korban, pihak keluarga pelaku, dari pihak LSM atau pengacara, serta pihak-pihak lain yang terkait. Kalau lihat definisinya, diversi itu kan apa? Pembedaannya. Nah, yang dimaksud pembedaan itu apa? Apakah pembedaan kalau pelakunya anak dengan dewasa, atau pembedaan gimana sih? Atau dalam mekanisme ininya, penuntutan atau penyidikannya? Untuk diversi itu sendiri kan bisa dilaksanakan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Kalau misalnya seorang anak ancaman hukuman misalnya dapat ditahan di atas 5 tahun, tetap di undang-undang disyaratkan bahwa itu diupayakan terlebih dahulu melalui diversinya. Nah, namun apabila diversi itu tidak terpenuhi, baru kemudian bisa dilanjutkan ke persidangan atau penuntutan. Sama bertanya, Tambahan mungkin dari ya, menanggapi dari silakan. pengalaman Ibu loh yang petugas di bagian kasus tindak pidana anak. Ya. Sering anak itu berhadapan dengan hukum. Nah, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum itu seperti apa? Baik, begitu. Dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum atau biasa disingkat dengan ABH itu ada definisi, 3 definisi, itu anak korban, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Kemudian anak saksi adalah anak yang berumur belum 18 tahun yang mengetahui atau melihat terjadinya suatu tindak pidana. Dan terakhir adalah anak, itu anak merupakan pelaku tindak pidana. Kalau orang dewasa kita kan sebut tersangka, nah kalau anak nggak boleh, kita hanya sebutkan anak. Jadi begitu, mungkin saya ingin bertanya, bagaimana sih cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut? Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentunya tidak disamakan dengan orang dewasa. Tetap dikedepankan hak-haknya, baik itu hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kesehatan. Demikian juga terhadap korban atau pelaku diperhatikan kebutuhannya. Apabila dia membutuhkan dokter bisa dirujuk ke rumah sakit, apabila perlu psikiater bisa dirujuk juga ada psikolognya, apabila perlu perlindungan ada rumah aman untuk menampung. Kembali ke masalah delegasi itu, dari kegiatan delegasi itu para pihak hadir didampingi dengan bla tadi itu, kemudian adakah formilnya yang menguatkan bahwa telah terjadi kegiatan delegasi itu? Dan apakah itu juga oleh para pihak bisa menjadikan pegangan? Yang untuk syarat formilnya itu apabila ada kesempatan diversi dibuat suatu berita acara diversi. Apabila dengan kesempatan itu bisa juga ditindaklanjuti dengan penghentian penyidikan untuk di tingkat kepolisian. Kekuatannya? Itu udah merupakan kepastian hukum. Sampai di tingkat pengadilan ya? Nah, untuk penyidikannya itu bagaimana, Bu? Siapa yang berwenang untuk penyidikan anak? Boleh nggak setiap penyidik tangan ini kan termasuk leg spesialis ya, untuk penanganan terhadap anak-anak ini juga kan perlu penanganan khusus. Jadi yang syarat untuk menjadi penyidik anak adalah pertama dia sudah berpengalaman sebagai pendidik, dan berikutnya adalah orang yang memang berminat terhadap masalah penanganan anak, dan tentu yang paling utama adalah penyidik tersebut sudah bersertifikasi dalam melakukan pendidikan tindak pidana anak. Jadi penyidik umum belum tentu bisa menjadi penyidik anak, perlu pelatihan khusus. Ini menarik sekali nih. Ketika anak melakukan tindak pidana, kira-kira mekanisme upaya paksa terhadap pemanggilan, kemudian penangkapan, kemudian penahanan itu apa? Bagaimana? Apakah ada? Mungkin kan begini maksudnya, Bu. Kan kadang-kadang pemanggilan terhadap tindak pidana umum dengan anak apakah sama atau beda perlakuannya? Upaya paksa itu pemanggilan, penangkapan itu tetap bisa dilakukan, namun caranya yang berbeda. Tetap terhadap melakukan upaya paksa, misalnya penangkapan harus diperhatikan tidak bisa dilakukan, menghindari melakukan penangkapan di sekolah atau di tempat belajar. Nah, setelah melakukan penangkapan juga jangan dilakukan sama dengan seperti orang dewasa, ada tempat khusus juga. Dan selanjutnya diberitahukan kepada keluarganya
Demikian juga pada saat pemeriksaan, anak ini harus didampingi oleh orang tua atau wali. Oh, begitu. Dan juga mendapat bantuan. Bagaimana pengacara juga harus mendampingi? Iya. Apabila dia tidak ada pengacara, bisa didampingi melalui lapas. Bisa ada. Jadi begitu ini ya, untuk anak itu betul-betul mendapatkan perlakuan khusus gitu. Iya. Kira-kira Kalau dari pengalamannya Mbok itu penyidik di bidang pidana anak, kebanyakan itu apa kasusnya? Kasus pidananya? Pidana anak kalau selama saya jadi penyidik di Polda Metro, sama Jakarta Selatan, pun Jakarta Pusat, yang paling sering itu tawuran anak-anak, bisa geng itu sampai mengakibatkan luka berat, malah ada yang sampai meninggal. Motifnya apa, Mbak? Ya mungkin karena anak-anak dia masih labil, masih pengen jiwa mendapat korsanya, ingin mendapat perhatian lah. terkait tawuran gini, saya kayaknya punya pengalaman yang perlu di-share terkait dengan anak juga. Jadi mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, ketika saya kanit reskrim di sebuah polsek, itu pas Jumat sore, ya mungkin udah waktunya kita weekend liburan. Tahu ada laporan di dekat kantor saya ada tawuran, dan mungkin yang membuat saya agak kaget, ada satu orang korban anak-anak yang dalam keadaan celurit besar tertancap di punggungnya. Waktu itu saya udah berusaha menyelamatkan bawa ke rumah sakit terdekat, tapi karena mungkin lukanya dalam sampai ke paru-paru. Sehingga saya dengan mata kepala sendiri melihat dia sakaratul maut, meninggal. Saat itu saya melihat ini betapa kejamnya gitu ya, pelakunya. Akhirnya saya tangani. Setelah saya tangani, mungkin dalam waktu cepat saya bisa dapat pelakunya. Ada 3 orang dari itu perkalian antara SMP, di SMP sebelah. Ternyata jauh dari bayangan saya. Yang awalnya mungkin saya kira anaknya sadis, kejam dan sebagainya. Ternyata anak yang mungkin sangat sangat shock melihat itu, karena itu sempat videonya di-share. Masih di bawah umur juga pelakunya, Pak. Ternyata setelah mungkin saya lihat peristiwanya, dia itu hanya dimanfaatkan oleh senior-seniornya. Jadi alumninya itu dia yang melalui akun media sosial menantang dari SMP lain ketemu di satu tempat, termasuk juga yang menyediakan alat-alat celurit, dan segala macam gitu. Sehingga mungkin kalau di sini timbul pertanyaan, ya memang sih waktu penanganan itu karena anak kami langsung dipakai PPS. Tapi timbul pertanyaan, berarti anak ini kan sebetulnya bukan punya niat untuk membunuh orang, bukan punya niat untuk melakukan kekerasan itu, tapi dia digerakkan oleh orang yang udah dewasa, karena memang alumni ini udah gede. Jadi karena kalau dari pandangan Bu Nilu. Baik, berarti di situ tadi memang betul yang disimpulkan tadi sama Bu Nilu, bahwasanya mereka itu bukan sengaja untuk membunuh. Masih labil, dia digerakkan oleh orang lain, masih labil, mencari jati diri. Itu tadi berarti ada termasuk juga, kemungkinan seorang anak ini dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan tindak kejahatan. Yang mana dia masih labil, pengen mencari jati diri, pengen diakui. Nah, karena kira-kira begitu. Gimana itu? Kita lihat dulu umur anak ini berapa. Nah, kalau misalnya anak yang berumur kalau anak yang belum berumur 12 tahun tidak bisa dikenakan pidana. Tapi kalau umur 14 tahun sampai sebelum 18 itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Nah, terkait dengan yang Pak Imam tadi ceritakan, itu terhadap si anak itu bisa dilakukan pemeriksaan oleh psikiater terlebih dahulu. Jadi apa sebabnya? Ahli ya, asesmen ya. Berarti memang memungkinkan lah ya seorang anak itu melakukan suatu tindakan kejahatan karena ada yang menggerakkan dia, berarti memungkinkan begitu. Ya, ini juga pengalaman bagi orang tua. Biasanya selama kami menangani banyak orang tua datang bilang, aduh Bu, anak saya di rumah baik-baik saja, kalem, polos, tapi ternyata perbuatan di luar itu beda. Perlu pengawasan orang tua juga, Bu. Karena faktor lingkungan juga. Artinya kalau kemudian dia dihukum berat karena perbuatan yang sebetulnya bukan diniatkan olehnya, tapi dimanfaatkan oleh orang juga nggak ada, sehingga perlu betul-betul dilakukan penanganan yang termasuk nanti fungsi pencegahan juga akan berjalan ya. Baik. Mungkin menarik sekali, tapi mungkin semakin dalam ini semakin menarik. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau pertanyaan ataupun mungkin penambahan tentang SPPA ini dari teman-teman? Jadi ya memang saya cukup menurut kami ya. Kemudian kalau memang nggak ada, ini saya mau nanya nih, upaya-upaya yang sudah dilakukan Polri terhadap implementasi Undang-Undang SPPA ini bagaimana, Bu? Baik Bang John, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Polri dalam implementasi Undang-Undang SPPA ini antara lain pada tahun 2014 Polri merekrut 7.000 polwan khusus untuk sebagai penyidik PPA. Yang tahun 2012 ya? 2014. Dan tahun 2015 juga merekrut
2.100 poluan yang mana dikedepankan untuk ditempatkan di PPA di Polres Indonesia, Polres. Yang menarik lagi, kadang-kadang kasus masalah SPPA ini suka dimanfaatkan juga oleh pelaku. Jadi karena mengetahui bahwa anak di bawah 12 tahun tidak bisa dipidana di bawah 18 tahun diupayakan diversi, kadang-kadang suka ada oknum yang memanfaatkan anak untuk melakukan tindak pidana, misalnya jadi kurir narkoba, kurir narkoba, atau melakukan curanmor, seperti itu. Menghindari jeratan hukum yang tadi, Bu, ya? Iya. Luar biasa. Kemudian tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap SPPA ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan pidana. Iya. Faktor-faktor anak yang mempengaruhi melakukan pidana itu biasanya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya faktor keluarga, mungkin anak ini kurang kasih sayang, bedanya pola pengasuhan orang tua zaman sekarang, mungkin demikian. Dan juga faktor eksternal, misalnya sekarang masalah IT, jadi anak-anak terpengaruh oleh media sosial, kemudian oleh faktor lingkungannya, dan itu faktor-faktor lainnya yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Jadi tugas kita ya, sebagai orang tua, saya yakin kita semua punya anak-anak untuk menjaga anak-anak kita agar tidak terpengaruh oleh lingkungan. Lebih mengawasi anak dan memperhatikan anak. Baik. Sebetulnya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain? Mungkin sebelum saya tutup, Bu, kegiatan kita ini, saya mungkin ada satu permasalahan yang sedang viral. Nah, hari Minggu yang lalu di Riau itu terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil. Umur berapa? Umur 14 tahun. Korbannya umur 13 tahun, pelakunya 14 tahun. Teman satu angkatan sekolah, di atas seniornya sekolah. Lagi viral hari Minggu yang lalu. Kemarin ya tadi? Iya, hari Minggu. Saat ini mungkin sedang berjalan permasalahan. Itu kira-kira bagaimana pandangannya, Bu? Kalau sampai menghilangkan nyawa seseorang itu kan ancamannya udah di atas 7 tahun. Itu tidak berlaku diversi. Namun apabila misalnya keluarga korban memaafkan, bisa berlaku restoratif justice. Masih bisa ya? Demikian. Versi itu, ya. Jadi karena secara diversi ancaman di bawah 7 tahun. Artinya tetap dia sebagai anak-anak. Baik. Tapi ya untuk penanganan anak itu kita di kepolisian misalnya ada suatu perkara pembunuhan. Nah, itu menjadi kerja keras bagi penyidik anak, yang mana kami sangat dibatasi dalam penanganan pidananya. Misalnya melakukan penahanan, itu penahanan pertama itu waktunya hanya 7 hari. Kemudian diperpanjang 8 hari, total 15 hari. Sementara itu perkara pembunuhan yang harus pembuktian yang lumayan rumit. Kerja keras itu berbeda dengan pidana umum kan bisa 20 hari, 40 hari dan diperpanjang lagi. Nah, untuk anak kita hanya punya waktu 15 hari harus sudah tuntas. Demikian juga pada saat penuntutan dibatasin juga waktunya, tidak lama juga, di pengadilan juga demikian. Kemudian pada saat persidangan juga, persidangannya hakim tidak seperti persidangan biasa, tapi persidangan anak, jadi dengan hakim tidak menggunakan pakaian toga. Demikian, Bu, ya. Berarti ketika anak itu melakukan sampai menghilangkan nyawa orang lain dan ancaman hukumannya mungkin di atas 7 tahun, dilakukan pidana seperti biasa. Iya, apabila tidak orang tuanya tidak berkenan untuk melakukan perdamaian, kita lanjutkan ke penuntutan sampai pidana. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin ada tambahan lain? Kalau tidak ada tambahan, mungkin saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya dalam penanganan pidana anak, sistem peradilannya itu mengedepankan bagaimana anak ini mendapat keadilannya, yaitu restoratif justice dan diversi. Itu mungkin yang dapat kami simpulkan untuk peradilan anak, pidana anak. Terima kasih. Kami dari Pokja 3 mengucapkan salam leadership.